Halo pemirsa, setelah sempat menghilang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya. Arsin menyebut ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses pembuatan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di atas lahan pagar laut Tangerang. Saya Arjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Registrasi pelantikan dan pemeriksaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang rencananya digelar hari ini ditunda. Kementerian Dalam Negeri mengumumkan penundaan pelaksanaan cek kesehatan terhadap 481 kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung Sabtu dan Minggu. Wamendagri Bima Arya menjelaskan penundaan dilakukan karena alasan teknis. Banyak kepala daerah dan wakilnya berhalangan. Penundaan tersebut juga tercantum dalam surat radiogram Kemendagri yang menyatakan akan dilaksanakan pada Minggu besok dan Senin lusa. Adapun tempat pemeriksaan kesehatan tetap di gedung C dan F, lantai 3 Kementerian Dalam Negeri. Ya, ratusan kepala daerah yang akan mengikuti retreat bakal diberangkatkan dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Usai dilantik di Jakarta, para kepala daerah akan langsung menuju Magelang sebagai lokasi retreat. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Beni Suharsono menyebut dirinya mendapat arahan bahwa usai dilantik di Jakarta, para kepala daerah tidak singgah di Gedung Agung. Mereka langsung menuju ke Magelang sebagai lokasi retreat. Beni juga menyatakan bahwa pihaknya juga telah mendapat radiogram dari Kemendagri bahwa biaya retreat akan ditanggung pemerintah pusat. Kumpulnya di gedung-gedung. Saya sudah melapor ke Pak Agung, katen ya disiapkan. Kami siapkan dengan stakeholder yang ada. Kemarin dapat arahan akan langsung dari Jakarta ke Magelang ya, Magelang. Makanya di situ bunyi suratnya tanggal 20 sudah bisa dimulai ajudan rencana merapat ke sana. Sehingga itu pergeseran dari Jakarta langsung ke Magelang. Nah, saya nggak tahu apakah dari Jakarta mau pesawat khusus itu atau naik kereta terus lalu diantar ke sana atau memang lewat darat dimobilisasi langsung menuju ke Magelang. Kami yang belum tahu. Tapi perintahnya dari Jakarta langsung ke Magelang. Tidak jadi lewat Jogja. Tidak jadi lewat Jogja. Pemerintah pastikan retreat kepala daerah akan menggunakan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas. Kegiatan ini pun dipastikan berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi teman-teman, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing, tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang. Nah, banyak yang bertanya, retreat ini efisienkah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini perintah undang-undang. Kementerian Dalam Negeri itu wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih itu 2 minggu. Itu perintah. Dan ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhanas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah calon-calon pemimpin itu minimal 1 bulan. Nah, sekarang diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kemendagri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerjasama antara Kemendagri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi 2 diklat. Nggak perlu lagi diklat Kemendagri kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas, tapi sekarang disatuin. Lemhanas bekerja sama dengan Kemendagri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja. Dan dilaksanakan bersama-sama di daerah Magelang nanti. Kita ke informasi berikutnya. Partai Gerindra merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17 di Sentul City International Convention Center pada Sabtu pagi. Acara hari ini adalah puncak perayaan ulang tahun Gerindra yang jatuh pada 6 Februari kemarin.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Selain itu seluruh ketua umum partai politik juga diundang dalam puncak perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra hari ini. Beberapa yang sudah hadir diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Ya, kami dari Golkar bersama kita tahu kita tahu bahwa hari ini Presiden Republik Indonesia Gerindra, saya pikir partai Gerindra salah satu partai yang sukses tahun presiden dan presiden manusiawi presidennya mempunyai tingkat kepercayaan publiknya 80% lebih, dan ini adalah sebuah langkah positif dalam rangka membangun kepercayaan publik dalam pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran. Yang kedua, dalam koalisi ini yang kemarin bisa didengungkan atau digagas oleh Pak Presiden Prabowo untuk koalisi permanen, di mana jumlah kursinya 80% lebih. Saya pikir ini salah satu strategi yang bagus untuk memperkokoh dalam rangka menuju Indonesia Emas. Ada kado spesial yang dibawa nggak dari Golkar untuk Gerindra? Kado spesialnya kita dukung sampai akhir, ya. Sampai 2029, Pak. Sampai 2029 bila perlu lanjut lagi, ya. Berarti Pak Anies mendukung Pak Prabowo untuk menjadi... Oh iya dong, saya harus dukung dong. Bukan hanya saya, DPP Partai Golkar, ya. Jadi DPP Partai Golkar sudah memutuskan dalam Munas untuk bersama-sama dengan Bapak Presiden dan partai koalisi lain dalam mengawal, menjaga, dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Oke? Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 kepada Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Tentu 17 tahun perjalanan, perjuangan, dan pengabdian Partai Gerindra telah menghadirkan berbagai kemajuan di negeri ini, apalagi kini Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang adalah Presiden Republik Indonesia. Kita sungguh berharap Gerindra bisa terus menjadi pelopor bersama-sama tentunya dengan Koalisi Indonesia Maju, termasuk kami Partai Demokrat, untuk terus mengawal demokrasi dan pembangunan bangsa ke depan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. Andes Haji Yusuf Kalla. Para ketua umum partai politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum Partai Golkar, Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawangsa. Mereka juga ingin melihat presidennya, ketua umumnya, ketua Dewan Pembina, dan mereka berharap bisa selfie dengan presiden. Bagi kami, kader Partai Gerindra, ketua umum, ketua Dewan Pembina adalah semangat kami, inspirasi kami, perjuangan kami, dan bagi kami, beliau adalah pemimpin kami. Karena itu, selama 17 tahun beliau memimpin Partai Gerindra sampai dalam kondisi sekarang ini, kami mengucapkan terima kasih. Doa kami semua, mudah-mudahan beliau dikaruniai umur panjang dan sehat walafiat. Izinkan kami menyampaikan, dalam kongres luar biasa yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 13 Februari yang lalu, seluruh peserta kongres telah menetapkan beliau Haji Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.
Beliau juga ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan beliau adalah farmatur tunggal dalam menyusun penyempurnaan anggaran dasar dan kepengurusan Partai Gerindra. Satu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Betul. Ya, pemirsa, ada momen menarik dalam perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo memberikan cenderamata berupa kris usai Jokowi memberikan kata sambutan. Ya, usai memberikan kata sambutan Presiden ke-7 Joko Widodo langsung dihampiri oleh Presiden Prabowo. Dalam momen hangat ini Presiden Prabowo membawa cenderamata untuk sang sahabat. Cenderamata yang diberikan berupa sebuah kris dengan ukiran berwarna emas. Momen akrab keduanya pun sontak mencuri perhatian peserta. Pemberian cenderamata kris kepada Jokowi menyiratkan persahabatan yang erat antara keduanya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespon soal pencalonannya sebagai Capres 2029. Dalam pidatonya di hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra, Prabowo mengaku siap tidak dicalonkan kembali menjadi Capres pada pemilu 2029 jika kebijakannya mengecewakan rakyat. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya, kalau mengecewakan keputusan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Kita ke informasi berikutnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri pemakaman jenazah Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio di pemakaman Keputih, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut AHY dan seluruh kader Partai Demokrat berjanji akan meneruskan cita-cita perjuangan almarhum. Setibanya di rumah duka di perumahan Jemur Sari, Regensi Surabaya, jenazah Renvil Antonio langsung disolatkan di masjid perumahan. Selanjutnya dengan menggunakan ambulans, jenazah Bendahara Umum Partai Demokrat ini diberangkatkan ke pemakaman Keputih Sukolilo. Isak tangis pun pecah menyambut kedatangan jenazah di pemakaman. Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat pun hadir langsung dalam pemakaman tersebut. Almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, bertanggung jawab, dan berdedikasi dalam tugasnya sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Renvil Antonio sepanjang hidupnya begitu mencintai dan sekaligus juga tulus berjuang mengabdi bersama seluruh kader Partai Demokrat, terutama di Jawa Timur. Dan 5 tahun terakhir ini saya percaya akan menjadi Bendahara Umum Partai Demokrat di tingkat pusat. Jadi kami semua jadi saksi betapa baiknya almarhum dan betapa besar cita-cita yang mulia yang insya Allah
kita semua yang masih ada ini ingin bisa mewujudkannya. Sebelumnya, Renvil Antonio, Bendahara Umum Partai Demokrat, tewas akibat kecelakaan saat mengendarai motor gede di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur pada Jumat pagi. Korban terpental lebih dari 100 meter usai menabrak sebuah pick-up. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa, setelah sempat menghilang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya. Arsin menyebut ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses pembuatan surat izin berupa sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di atas lahan pagar laut Tangerang. Setelah sekian lama menghilang, Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip akhirnya muncul di hadapan publik. Kemunculannya didampingi kuasa hukumnya. Dalam pernyataannya, Arsin meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat kasus pagar laut dan sertifikat laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Ia juga mengakui kesalahan dalam kinerjanya sebagai kepala desa, serta menyebut dirinya sebagai korban dari pihak lain. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yunihar menyebut kliennya tidak pernah terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan surat izin palsu yang kini beredar dan menjadi polemik tersebut. Yunihar menegaskan ada pihak ketiga yang terlibat dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di pagar laut Tangerang. Faktanya klien kami sebagai kepala desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan 2022, pihak tersebut datang ke desa Kohot menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi yang dimaksud. Terkait identitas SP dan C, Yunihar menjelaskan dapat ditelusuri melalui dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kedua nama tersebut juga sudah masuk ke dalam berkas di Bareskrim Polri. Diketahui Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip telah menjalani proses pemeriksaan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Stephen Patinama, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya warga Desa Kohot yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman menggelar deklarasi tangkap Kepala Desa Kohot di Kampung Alar Jiban, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Banten. Warga mengaku siap membantu pihak kepolisian mencari keberadaan Kades Kohot. Teriakan seperti ini disampaikan puluhan warga Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, yang menggelar deklarasi tangkap Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip.
warga menyatakan siap membantu kepolisian terkait terbitnya HGB dan SHM di area pagar laut Tangerang. Mereka juga mengajak masyarakat untuk membantu penyelidikan pagar laut dengan menginformasikan jika tahu keberadaan Kepala Desa Kohot Arsin. Kami menyuruhkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut rempuk dalam memberikan informasi apabila melihat keberadaan saudara Arsin. Upaya ini dilakukan sebagai inisiatif membantu kepolisian mencari keberadaan Kepala Desa Kohot agar kasus ini segera terselesaikan. Mengadakan naskah ini adalah salah satu inisiatif dari anggota bahwa untuk mengantisipasi melajunya pencarian Kepala Desa Kohot, yaitu Arsin bin Asip. Oleh karena itu, kami adakan wadah untuk mencari keberadaan Arsin. Sebelumnya Bareskrim Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, dan kantor Desa Kohot pada Senin malam, 10 Februari lalu. Dalam penggeledahan yang ada keterkaitannya dengan kasus pagar laut Tangerang tersebut, penyidik Bareskrim Polri menyita sejumlah dokumen dari komputer milik Sekretaris Desa Ujangkarta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten telah selesai. Selanjutnya Bareskrim Polri akan segera melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen sertifikat di wilayah pagar laut. Polemik pagar laut Tangerang memasuki babak baru. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri akan segera melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen sertifikat di wilayah pagar laut pada pekan depan. Gelar perkara dilakukan untuk menentukan tersangka pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah pagar laut. Hingga saat ini, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip. Tim Bareskrim Polri juga menggeledah rumah Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagai saksi, sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, Kamis 13 Februari 2025, TNI Angkatan Laut bersama nelayan telah menyelesaikan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari. Lebih dari target yaitu 10 hari. Hal ini tak lepas dari kendala cuaca buruk seperti hujan lebat, ombak tinggi, dan kedangkalan laut. Merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, yang khususnya di tiga kecamatan tadi ya. Nah, ini sudah mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan hari ini tanggal 13. Kalau dihitung dengan hari kerja, ada 11 hari kerja karena Sabtu Minggu libur. Kita melaksanakan pembongkaran. Selama proses pembongkaran, ada 7 prajurit yang terluka. TNI Angkatan Laut akan memperketat pengawasan di wilayah bekas pagar laut agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Penyidik Bareskrim Polri menemukan alat untuk memalsukan dokumen saat menggeledah kantor dan kediaman Arsin, Kepala Desa Kohot Kabupaten Tangerang. Kini berstatus terlapor, Arsin diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu oleh sejumlah orang dari kementerian dan lembaga.
Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan pengajuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di perairan Tangerang, Banten. Salah satu yang telah diperiksa penyidik adalah Kepala Desa Kohod Arsin yang diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro mengatakan dari pemeriksaan tersebut diketahui pemalsuan sudah terjadi sejak tahun 2021. Penyidik mendapati modusnya menggunakan surat palsu saat pengajuan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita awali dari awal, dari ujungnya kan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Penyidik menemukan alat untuk memasukkan dokumen saat melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Arsin. Penyidik telah menyita printer, sisa kertas, surat-surat, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohod, dan sejumlah lembar fotokopian alat bangunan baru. Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, kertas yang disita identik dengan girik modal pemasangan pagar laut. Dalam kasus ini, Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Atas pemalsuan tersebut terbit SHGB dan SHM di perairan Tangerang. Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang digunakan namanya dalam girik, mereka menyatakan tidak mengetahui pembuatan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Kohod Arsin. Sejumlah warga yang namanya tertera dalam girik mengaku memang identitasnya sempat dipinjam oleh pihak kantor desa. Namun mereka tidak mengetahui tujuan peminjaman identitas tersebut. Pada permasalahan awal yaitu tentang 263 tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga memang benar dipakai dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki menguasai tanah tersebut. Penelusuran juga dilakukan atas aliran dana hasil dari pemalsuan dokumen tersebut. Penyidik pun sudah menyita sejumlah rekening untuk didalami. Tim penyidik juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti perbankan dan PPATK untuk menelusuri aliran uang hasil pemalsuan dokumen. Namun polisi menegaskan Kepala Desa Kohod Arsin masih berstatus sebagai saksi meskipun rumahnya digeledah penyidik. Bahkan Arsin juga tidak dilakukan pencegahan ke luar negeri dalam kasus pagar laut tersebut. Penyidikan kasus pagar laut ilegal di Tangerang terus bergulir. Polisi telah memeriksa 44 saksi termasuk Kepala Desa Kohod Arsin. Arsin disebut memiliki sederet kontroversi mulai dari koleksi mobil mewah hingga dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Sedan mewah berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kades Kohod ini menjadi sorotan di tengah kisru sengkarut pagar laut di Tangerang, Banten yang masih menjadi polemik. Harta kekayaan Kades Arsin bahkan kini menjadi perbincangan, termasuk mobil mewah Rubicon milik Arsin yang kini sudah tak tampak keberadaannya sejak kasus pagar laut mencuat. Usai sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron, Arsin bahkan disebut memiliki sederet kontroversi termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2.
Nyatanya itu, Arsin yang diketahui sebelumnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan mendadak kaya sejak menjabat menjadi kepala desa pada 2021 silam. Selain memeriksa istri dan saudara kandung Arsin, Arsin menjadi salah satu dari 44 saksi yang juga turut diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Arsin diperiksa terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut ilegal di Tangerang. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Pasca penggeledahan di rumahnya terkait kasus pagar laut, warga Kohot kini membentuk gerakan tangkap Kades Arsin yang diduga kini menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas perkara kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan beserta tersangkanya yakni ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong Jumat siang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong mengaku siap menjalani persidangan dan yakin kebenaran akan terungkap. Dengan pengawalan ketat, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong Jumat siang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkas perkaranya dinyatakan selesai dan siap disidangkan. Saat penyerahan, sempat terjadi ketegangan antara Thomas Lembong dengan penyidik kejaksaan yang melarang Tom Lembong bicara kepada wartawan. Saya punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, saya punya hak ya untuk berbicara. Betul. Ya. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan dari kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk bicara ya? Boleh. Jadi wartawan sini buat apa? Sebentar aja ya. Ya, gimana Pak Lembong? Ya gimana Pak? Ya, kita terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif. Tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Dan makin lama nih Pak, makin lama. Jadi kalau diinterupsi terus Pak, maaf. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Ya. Terima kasih. Kami siap disidangkan Pak. Pak Tom, harapannya sidangkan atau gimana Pak Tom? Mungkin harapannya ketika di pengadilan nanti Pak Tom. Tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Ya, supaya kebenaran terungkap dan tolong kasih jalan. Kasih jalan. Maaf, kasih jalan. Ayo kita kejar waktu. Tom Lembong akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Adapun tersangka yang kami terima dan ada 2 orang. Yang pertama atas nama PPL, yang kedua atas nama CS, Thomas Trikasi Lembong dan Charles Sitorus. Terhadap kedua tersangka tersebut pada tahap 2 atau beralih tanggung jawabnya dari penyidik pada penuntut umum, oleh penuntut umum dilakukan penahanan. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung juga melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, TikTokers VAB ditetapkan sebagai tersangka usai diduga memaksa putri seorang artis berinisial LM untuk menggugurkan kandungannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Mengenakan baju tahanan dengan tangan terborgol, TikTokers VAB dihadirkan dalam press release yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat malam.
VAB resmi ditahan selama 20 hari setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka persetubuhan anak di bawah umur dan tindakan aborsi ilegal. Dari hasil pemeriksaan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, persetubuhan dilakukan saat keduanya menjalin hubungan asmara pada awal 2024 lalu. Pelaku membujuk korban untuk berhubungan badan dan berjanji akan bertanggung jawab setelah mengetahui korban hamil. Namun pelaku justru memaksa korban untuk menggugurkan kandungannya. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, ahli, dan hasil visum. Bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban. Sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB. Karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Penyidik telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan konseling psikologis terhadap korban. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto diumumkan maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2029 mendatang. Pengumuman ini disampaikan saat Prabowo mengumpulkan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Hambalang, Bogor. Baru 3 bulan lebih jadi presiden, Prabowo Subianto kembali didukung oleh partainya, Gerindra, untuk mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2029 mendatang. Hal ini menjadi keputusan partai saat Kongres Luar Biasa Partai Gerindra Kamis 13 Februari lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Terhadap hal ini, beliau menyatakan insya Allah, tapi beliau minta diberi waktu untuk menyelesaikan tugas kepresidenannya, memenuhi janjinya kepada rakyat, tapi beliau mengatakan insya Allah. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo justru mengatakan dirinya siap tidak dicalonkan kembali menjadi capres pada pemilu 2029 jika kebijakannya mengecewakan rakyat. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan keputusan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Sebelum resmi jadi presiden di tahun 2024, Prabowo Subianto pernah mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2014 dan 2019. Namun, tak sampai menduduki jabatan presiden. Barulah di tahun 2024, Prabowo berhasil memenangkan pemilu saat melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Satu, tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita.
kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Betul. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, dalam Kongres luar biasa Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali dicalonkan sebagai Capres 2029, padahal baru saja sekitar 4 bulan menjabat sebagai Presiden. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, pengamat politik Ray Rangkuti, dan juga nanti juru bicara PDIP Perjuangan Aryono Bagaskoro akan bergabung bersama kami. Saya sapa, sudah bergabung nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang-abang. Waalaikumsalam. Ya, Bang Sarmuji, ya, Bang Ray dan juga Bang Seno. Ya, saya ke Golkar dulu deh, ke Bang Sarmuji. Bang, sebagai bagian dari Kim, Anda melihat deklarasi Presiden Prabowo untuk maju nanti di Pilpres, buru-buru kah atau seperti apa tanggapannya dari Golkar? Ya, kalau bagi Gerindra yang mendeklarasikan, menurut saya wajar saja. Jangankan 5 tahun sebelum pemilihan, Gerindra sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Begitu menjadi presiden, kan wajar juga kalau Gerindra kemudian mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden untuk 2029. Jadi menurut saya dalam perspektif Partai Gerindra nggak ada yang salah itu. Mereka mengusung kembali Pak Prabowo menjadi calon presiden. Apalagi kalau melihat gebrakannya Pak Prabowo, langkah-langkah besarnya, memang Pak Prabowo langkah-langkah besarnya itu menarik dan produktif bagi masyarakat. Jadi kalau Gerindra percaya diri untuk mencalonkan kembali Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu hal yang wajar saja. Oke, jadi why not ya, gitu Bang Sarmuji ya. Oke, saya ke Bang Seno. Bang Seno, dari PDIP sendiri, ya walaupun ini ya tadi itu haknya Gerindra, mereka juga melakukan tadi selebrasi ulang tahun, perayaan, dan ada wacana ini mengemuka. PDIP sendiri sebagai tentunya partai politik besar, teman juga ya, karena hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo juga bagus seperti itu. Tanggapannya seperti apa? Ya, saya rasa sama ya dengan Pak Sarmuji tadi, bahwa secara kalkulasi politik itu yang dilakukan teman-teman Gerindra bukan suatu hal yang mengejutkan. Soal momentum, soal timing ini adalah sepenuhnya ranah kedaulatan kawan-kawan Gerindra untuk mendeklarasikan kapan akan mengusulkan Pak Prabowo kembali menjadi calon presiden di 2029. Tetapi kalau bagi PDI Perjuangan, saya rasa ini ibarat kata pepatah ya Mas, ini masih pagi nih kalau bicara politik Pilpres, masih panjang waktunya, dan bahkan Presiden sendiri mengakui itu. Ini masih ada banyak pembuktian kepada rakyat yang harus dilakukan, kinerja yang harus dibuktikan. Artinya waktu 100 hari lebih sekian hari itu masih belum cukup tuh untuk membuktikan sepenuhnya kepada rakyat, karena penentu terbaik untuk mengukur KPI kinerja seorang pemimpin itu kan kesejahteraan rakyat, dan hari ini itu belum bisa terpotret. Maka PDI Perjuangan, kami juga punya suatu mekanisme pengukuran kualitatif maupun kuantitatif kepada nama-nama kandidat yang sekiranya itu bisa maju di Pilpres 2029 tentu saja nanti. Tetapi belum sekarang gitu. Nah, ukurannya apa ya? Ukurannya ya bagaimana tuh prestasinya di tengah masyarakat. Saya rasa hari ini kita juga sebagai partai merekam bagaimana di tengah masyarakat ada berbagai persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Tantangan geopolitik global tidak mudah, tantangan ekonomi kita secara nasional juga banyak persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Program-program kerakyatan, implementasi di lapangan juga perlu diawasi. Jadi saya rasa buat PDI Perjuangan akan menjadi tidak sensitif kalau kita perkuat narasi tentang Pilpres itu hari-hari ini. Jadi nanti sajalah kita akan bahas tentang itu. Terlalu pagi ya Bang Seno, kira-kira seperti itu. Kalau saya ke Bang Ray, Anda melihat ada tadi ungkapan ini oleh Pak Prabowo bahwa siap untuk menjadi Capres 2029. Sah-sah saja, it's really personal kalau orang punya
cita-cita atau ambisi seperti itu. Tapi kalau dari Anda melihat ini Bang Rey sebagai pengamat, sinyal apa sebenarnya yang Prabowo sedang berikan untuk publik atau apa tafsirnya Bang Rey? Pertama, mungkin soal timing ya. Sebetulnya kan, ya saya tidak tahu, tapi saya sih sebetulnya nunggu sebuah pidato yang memperlihatkan sikap Gerindra terhadap situasi yang saat ini tengah kita alami gitu ya. Dari 80, sekian % tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu, terasa akhir-akhir ini semu gitu, tingkat kepuasan itu gitu ya. Sebelumnya ada gas melon yang tidak lagi dijual di pengecer, lalu ke Pangkalan, masyarakat ribut gitu ya. Dan berbagai persoalan terkait dengan efisiensi, di mana sebagian orang ya terkena PHK macam-macam dan sebagainya itu, dan saling tumpang tindih pernyataan anggota kabinet, ya satunya menyebut anggaran biaya pendidikan akan dipangkas, tapi yang lain menyebut nggak ada dan sebagainya. Banyak kita lihatlah semacam ada ketidaksinkronan ya di lingkaran istana sendiri, dan oleh karena itu mungkin dibutuhkan semacam pidato sikap khususnya mungkin dari Gerindra yang memperteguh ya menurut saya itu, atau setidaknya memotivasi ya, atau setidaknya memberi penjelasan bahwa situasi ini akan tetap dapat dikendalikan oleh Pak Prabowo. Karena kalau kita lihat di luaran saat ini sudah berbagai, ya lihat aja di medsos ya, berbagai meme dikemukakan orang. Terakhir itu misalnya ada tagar yang menyebut kabur dari Indonesia, itu sempat viral dan sebagainya itu gitu, karena orang mulai melihat nggak ada harapan. Nah di situ menurut saya momentum yang tepat mestinya disampaikan, yang diungkapkan oleh Gerindra, bahwa kita tetap punya optimisme di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, tapi tentu optimisme yang jangan mengambang gitu. Optimisme apa? Mereka kan lihat jalannya ini, waktunya ini. Ya kan, apakah Gerindra misalnya tetap mendukung supaya ada katakanlah misalnya perampingan kabinet apa macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi membicarakan calon presiden di tengah yang kayak begini ini ya menurut saya kehilangan relevansinya gitu. Misalnya orang sedang mencari pekerjaan, yang dibicarakan kepada orang yang sedang mencari pekerjaan itu adalah bahwa jabatan direksi akan tetap dilanjutkan. Itu kan nggak connect gitu loh menurut saya. Bang Rey, berarti harusnya ada hal-hal substantif yang dibawa lagi ke meja ya, bukan sekedar soal pencalonan. Iya kan, Anda baca, kita kan baca semacam 5 kesimpulan pertemuan atau semacam KLB-nya Gerindra ini. Dari 5-nya itu saya nggak membaca satu pernyataan yang menyiratkan persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh publik kita gitu. Ya soal itu tadi sekarang misalnya mulai gerakan soal ya daripada biaya pendidikan dikurangi, ya lebih baik dievaluasi MBG-nya, kan itu juga mulai berkembang di tengah masyarakat gitu ya. Bang Rey. Dan sebagainya. Gitu. Saya ke Bang Sarmuji. Bang, Anda Golkar bagian dari pemerintahan. Tentunya tahu gejolak yang ada di publik terkait baik itu anggaran, efisiensi, plus juga gas melon. Apakah hal-hal tersebut harusnya juga bisa dihadirkan dalam pidato selain tadi pencapresan menurut Anda, Bang Sarmuji? Ya, saya tidak ingin mengintervensi apa yang menjadi agenda di Partai Gerindra ya. Tetapi memang saya melihat pemerintah saat ini kan sangat serius mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Sebut saja misalkan tentang usaha untuk memprioritaskan anggaran, melakukan efisiensi lalu mengalokasikan efisiensi itu pada hal yang penting. Hal-hal yang penting tidak mengalami efisiensi, tapi hal-hal yang tidak penting itu mengalami efisiensi. Ditambah prioritas lain yang memang diprioritaskan oleh Pak Prabowo. Artinya apa? Kita semua menyaksikan bahwa pemerintah khususnya Presiden Prabowo sangat serius mengatasi segala persoalan yang tadi disebutkan oleh
Bung Ray Rangkuti tadi itu. Ya. Jadi kalau melihat langkah-langkah besarnya Pak Prabowo, tentu saja Pak Prabowo, Gerindra, dan kita semua layak untuk optimis bahwa jalan terang sedang diretas, jalan terang sedang ditempuh ini oleh Pak Prabowo, dan tentu saja hasilnya tidak bisa 1-2 hari ini, tetapi harapan, optimisme itu ada gitu loh. Harapan dan optimisme itu terpapar di masyarakat. Buktinya apa? Buktinya kepuasan publik 80%. Itu persepsi yang tidak bisa terbantahkan, meskipun tadi Bung Ray Rangkuti tadi menyebut itu semu. Ya, semuanya kan harus harus diuji lagi apakah betul itu semua atau tidak. Karena itu hasil dari konklusi persepsi masyarakat secara keseluruhan. Oke, sebenarnya kalau kita bicara pidato presiden ya, tidak hanya bicara tadi pencapresan, ada yang menarik juga Bang Ray, Bang Seno, terkait bagaimana beliau juga menekankan program yang sedang dijalankan, dan beliau juga menyebutkan jangan pilih saya kalau program nggak berhasil. Nah, coba kita telah bersama berikut pidato Pak Presiden. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya, kalau mengecewakan keputusan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Baik, saya ke Bang Seno. Boleh ya, Bang? Saya dulu boleh. Habis itu Bang Ray deh. Bang Seno, tanggapan Anda bahwa sebenarnya Pak Presiden juga bicara programnya di sini, bahwa beliau optimis dan kalaupun tidak berhasil di mata publik nantinya jangan pilih beliau, dia menyebutkan. Kira-kira seperti itu. Bang Seno, silakan. Ya, itu yang saya sebut tadi. Bahkan Presiden sendiri pun menyadari bahwa ini masih panjang nih. Alat ukurnya secara kinerja, KPI-nya ini masih belum clear juga. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan basis penilaian kepuasan publik itu dari 100 hari kerja. Saya rasa juga nggak cukup. Karena 100 hari kerja kemarin kan kita tahu betul bahwa yang dilakukan pemerintah ya lebih banyak kepada momentum transisi, momentum penyesuaian, momentum kalibrasi. Berapa banyak sih program yang sudah betul-betul landing di tengah masyarakat kan juga belum banyak, masih uji coba. Maka sebetulnya angka 81% kemarin itu semata-mata sepenuhnya itu hanya capital trust saja dari masyarakat menurut saya. Artinya orang percaya aja nih, Pak Prabowo pasti bisa kok menjalankan programnya. Basisnya kepercayaan dan keyakinan saja gitu. Nah, dan dalam konteks itu maka pengujiannya masih panjang. Tidak hanya 100 hari ini tapi setelah ini. Nah, hari ini masyarakat sangat kritis, Mas, melihat apa yang menjadi program pemerintah. Karena sudah jelas arahan Presiden adalah efisiensi. Maka semua gerak-gerik pemerintah hari ini tidak luput, tidak lolos dari perhatian masyarakat. Soal patwal di jalan raya saja bisa ribut berminggu-minggu itu masyarakat viral di media sosial karena dianggap berlawanan dengan spirit efisiensi. Soal penambahan staf sus saja itu bisa ribut berminggu-minggu karena masyarakat akan berpikir ini kok kayaknya ada kontradiksi antara arahan Presiden dengan implementasi di bawah. Artinya ujiannya masih panjang. Ini Belanda masih jauh. Pilpres masih sangat lama dan kita masih punya waktu cukup banyak untuk membahas tentang ini. Tapi hari ini saya kira yang perlu untuk diyakinkan adalah masyarakat. Untuk diyakinkan bahwa optimisme itu masih ada seperti kata Pak Sarmuji tadi. Kalau saya, teman-teman PDI Perjuangan, kita yakin Pak Prabowo bisa. Tetapi kalau melihat di tengah masyarakat ini percakapan yang berkembang, waduh, saya sepakat betul bahwa ada pesimisme yang berkembang di mana-mana. Teman-teman anak-anak muda seangkatan saya ini mikir kabur dulu aja. Iya, kabur dulu aja cari ini lapangan tagarnya kerja di luar, hari ini. cari kuliah di luar, dan itu suatu potret yang memprihatinkan kalau kita melihat di kalangan kelas intelektual, kelas menengah itu terjadi pesimisme, gelombang pesimisme yang luar biasa. Maka ini perlu diyakinkan dulu. Jadi kami memilih untuk hari ini tentu saja menunggu dan melihat situasinya sembari menemani rakyat. Itu saja, Mas. Oke, Bang Ray, silakan. Ya, itulah yang kita sebutkan tadi. Kita ini kan pertama ya, diskusi kita itu bukan soal apakah diskusi kita itu kan apakah menyampaikan capres itu momentum yang tepat apa enggak di tengah berbagai persoalan yang kita alami ini. Ini bukan soal dia punya hak apa enggak sih? Kita nggak bicara soal dia punya hak. Boleh enggak? Jangankan sekarang, kalau Gerindra sejak 20 tahun yang lalu misalnya menyebut pokoknya sampai kapanpun Prabowo itu calon presiden kita, itu
nggak ada yang bisa mengintervensi itu. Itu maksudnya. Nah, yang kita mau diskusikan itu kan sebetulnya sebagai sebuah partai yang melakukan kongres pertama di awal tahun dan kongres pertama setelah presidennya terpilih dalam suasana yang kita lihat akhir-akhir ini ya. Setelah tingkat kekuasaan 80,sekian% itu mulai banyak ya gerutuan-gerutuan di tengah masyarakat, mestinya ada dong pikiran-pikiran yang keluar dari partai ini dari hasil kongres itu di luar soal pilpres ini gitu. Sebab Anda nggak sebutkan di kongres itu pun semua orang udah tahu lah bahwa ya kan Prabowo itu akan tetap dicalonkan oleh Gerindra tahun 2029. Jangankan sedang jadi presiden, kalau tidak jadi presiden pun Gerindra tetap mendorong Pak Prabowo sebagai calon presiden 3 kali loh. Udah 2 kali kalah berturut-turut gitu ya, tetap aja mereka dukung, apalagi dalam kondisi sebagai presiden aktif gitu ya. Ya tentu udah usah diucapkan pun semua orang juga udah paham gitu, semua orang juga mengerti gitu. Semua orang juga udah pasti akan membuat kesimpulan yang seperti itu gitu loh. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan tuh dengan kongres yang begitu besar, biaya yang begitu besar, dan di tengah semboyan dan slogan Pak Prabowo efisiensi, ayo dong buat sebuah berita yang meningkatkan kembali optimisme publik gitu loh. Ini partai, suara partai itu jelas beda dengan suara presiden. Gitu kira-kira. Dalam konteks kemarin itu yang diharapkan tuh suara partai meskipun itu adalah partai pendukungnya presiden gitu. Nah, apa dong sikapnya terhadap efisiensi ini? Kita dapat poinnya. Apa yang perlu diefisiensikan, macam-macam dan sebagainya. Pikiran-pikiran itu yang disampaikan menurut saya kepada publik itu. Baik. Saya ke Bang Sarmuji sedikit, Bang. Kalau tadi bahwa ya harusnya banyak hal yang substansi yang bisa kita bahas di momen ini, tidak hanya sekedar pencapresan atau pilpres nanti. Golkar punya tanggapan bahwa ya tadi sah-sah saja acaranya Gerindra, mereka mau bicara apapun, tapi kan publik juga punya persepsi lain ketika bahwa ada riak-riak tagar kabur aja dulu, gas melon. Bukankah hal-hal ini harusnya juga dibahas dan juga menjadi perhatian partai sebesar Gerindra menurut Anda, Bang Sarmuji? Saya tidak mengomentari tentang Gerindra ya sekali lagi. Tetapi apa yang menjadi pikiran partai yang menjadi backbone presiden tentu saja itu tercermin dari ungkapan-ungkapan presiden sendiri. Jadi menurut saya ini kan satu badan ya. Beliau sebagai ketua umum partai sekaligus sebagai presiden itu satu badan, satu orang. Jadi meskipun itu tidak dikomunikasikan sewaktu kongres sekalipun, tetapi Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra kan dan sebagai presiden itu menyampaikan dengan cukup jelas. Bahkan tadi di hut-nya Gerindra kan Pak Prabowo itu menyampaikan tentang agenda-agenda untuk membangun optimisme di masyarakat. Apa yang dilakukan oleh presiden diungkapkan beliau dalam hari ulang tahun Gerindra. Dan menurut saya ini adalah memantik rasa optimisme. Apa yang menjadi kekhawatiran di masyarakat, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan pidatonya Pak Prabowo, itu kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan sungguh-sungguh, itu pasti ada jalan terang setelah ini. Baik, optimisme tadi yang dibawa dalam pidatonya juga itu bisa kita lihat bersama. Tapi Bang Sarmuji, Bang Rey ya dan juga Bang Seno, ini yang menarik juga dalam HUT Gerindra adalah kemesraan Pak Prabowo dan Jokowi yang kita lihat bersama. Berikut VT-nya. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi.
Baik, kita saksikan bersama tadi. Bang Seno, silakan Bang Seno, tanggapan Anda. Ya nggak apa-apa, itu hak presiden kan untuk membangun hubungan dengan siapapun atau mengurangi intensitas hubungan dengan siapapun, memilih kemana-kemana. Itu sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi untuk urusan apapun itu, membangun hubungan politik, yang paling berdaulat ya presiden. Dan Pak Prabowo kan bukan hanya ketum Gerindra, tapi presiden. Maka posisi itu harus diingat. Artinya kalau ada misalnya yang membisikkan kepada presiden, ada upaya untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan orang A, orang B, orang C. Nggak ada sebenarnya Mas, orang lain yang bisa punya kewenangan untuk memisah-misahkan, mencerai-ceraikan, itu nggak ada. Kalaupun ada publik menangkap adanya keterpisahan, adanya perbedaan sikap, adanya perbedaan prioritas program, misalnya, itu yang bisa memisahkan ya antara Pak Prabowo atau Pak Jokowi sendiri gitu. Yang bisa merekatkan ya antara Pak Prabowo, Pak Jokowi sendiri. Nggak ada orang lain, mau kita ngomong apa aja juga nggak akan ada bisa punya otoritas apapun untuk melakukan pemisahan itu. Sehingga saya rasa ya itu potretnya yang paling sederhana. Apapun, publik hari ini butuh keteladanan Mas. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya tindakan, tapi yang ditunggu dari semua saya, karena dari visi, dari apa yang disampaikan Presiden, semuanya sudah top markotop sebetulnya. Apa yang disampaikan secara program ya, secara visi masyarakat. Tapi yang butuh dibuktikan kepada publik itu bukan pidatonya sebetulnya. Tapi yang ditunggu adalah keteladanannya dari seluruh unsur pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Saya rasa itu pembuktian ya. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, bahwa kita melihat bagaimana kebersamaan Jokowi dan Pak Prabowo tadi. Apakah ini ya hanya personal atau ada hal lain yang Anda lihat, Bang Rey? Dan seingat saya seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu di acara rakyat bersuara ya, seingat saya ya. Kan saya tanya, apa sih sebetulnya kiat-kiat Pak Jokowi, Pak Prabowo sehingga tingkat kepuasan mencapai 80,sekian% hanya dalam rentang waktu 100 hari, sementara Pak Jokowi itu butuh 10 tahun untuk ke angka 80%. Nah, dijawab oleh anggota KIP dalam hal ini Pak Saleh. Beliau menyebut karena salah satunya melanjutkan program Pak Jokowi, kata beliau. Nah, saya bilang kalau begitu tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu disumbang tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang 80%. Baik. Artinya apa? Artinya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu rasanya cuma 1%, kira-kira begitulah. Kan? Tapi itu pun ditolak juga oleh Bung Saleh saat itu. Oh, bukan begitu cara membacanya. Oke lah, gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini Pak Prabowo ya kan melihat bahwa kepuasan kepada dirinya itu sebetulnya kecil bila berbanding kepuasan terhadap Pak Jokowi. Oleh karena itulah ya kan sampai hari ini beliau tetap mengungkapkan ucapan terima kasih karena tingkat kepuasannya 80,9% itu Pak Sarmuji itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang pemerintahannya Pak Prabowo hari ini baru nambah 1%, kira-kira begitulah. Dari 80,9% yang dari 80 yang pernah diraih oleh Pak Jokowi. Nah, itu satu. Tapi yang makin menariknya itu adalah Gerindra ini hanya mengusulkan calon presidennya Pak Prabowo, tidak menyebut nama Gibran. Itu kan juga menarik, gitu kan? Artinya apa gitu? Artinya Gerindra tetap membuka peluang untuk mencari calon wakil presiden mereka di masa mendatang. Apakah akan tetap bersama dengan Gibran atau mungkin bersama dengan ketua umumnya Golkar ya kan atau ketua umumnya partai-partai yang lain. Jadi itu masih sangat terbuka gitu. Mungkin karena itulah ya ini dugaan saya saja maka dibesar-besarkanlah ya kan hatinya Pak Jokowi di dalam pertemuan itu karena putusan KLB Gerindra itu tidak menyebut Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo pada tahun 2029. Nah, mungkin karena itulah ya diberi tepuk. Ini kan tampilan luar Mas ya, tampilan depan saya kan? dapat poin ya. Tampilan belakangnya ternyata Gerindra tidak menyebut nama Gibran sebagai calon wakil presiden. Gitu. Baik, Bang Rey ya. Itu
pendapatnya Bang Rey. Kita hormati. Iya dong, pendapat saya. Saya ke Bang Sarmuji. Bukan pendapat Pak Sarmuji. Pendapat Pak Sarmuji saya paling. Nah, ini saya mau tanya ke Bang Sarmuji, Bang. Kalau kita lihat bigger frame ya, bahwa ada tadi ucapan terima kasih Jokowi, let's say ada deklarasi juga bahwa Pak Prabowo akan nyapres. Apakah hal-hal ini akan mengarah ke misalnya Jokowi Gibran masuk Golkar, kira-kira seperti itu? Bang Sarmuji? Silakan. Ya, jadi kita mesti membaca apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi itu dari beberapa sisi. Pak Prabowo itu adalah seorang yang memiliki komitmen yang tinggi. Beliau seorang tentara yang janjinya itu adalah taruhan semuanya gitu. Baik. Terhadap Pak Jokowi, Pak Prabowo itu merasa berutang budi banyak gitu. Bahkan mungkin di hatinya Pak Prabowo merasa seandainya tidak didukung oleh Pak Jokowi, belum tentu beliau menjadi presiden. Itu beberapa kali diungkapkan oleh Pak Prabowo. Sehingga rasa terima kasih itu tercermin dari ucapannya, dari gesturnya, dari cara penghormatannya kepada Pak Jokowi. Semuanya itu relatif meyakinkan gitu. Tidak ada kepura-puraan. Dan memang sejak dulu Pak Prabowo begitu. Pak Prabowo seorang yang punya komitmen yang tinggi terhadap janji. Dan itu masih dipelihara sampai sekarang. Jadi kalau terhadap sikapnya terhadap Pak Prabowo, Pak Jokowi menurut saya itu adalah sikap yang murni, bukan karena kompensasi politik yang tadi disampaikan oleh Bung Rai, bahwa karena Gibran tidak disebut satu paket kemudian ada mekanisme kompensatoris. Tidak, menurut saya memang itu keluar dari... Ini Pak Sarmuji ini nggak konsisten nih. Ini kok membicarakan tentang haknya. Iya. Pak Prabowo. Padahal tadi Pak Sarmuji nggak mau menyentuh soal yang begituan gitu loh. Enggak, ini memang kita kan mesti membaca Pak Prabowo dalam bersikap gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu yang memang itu karakternya Pak Prabowo, penghormatan. Baik. Ya, janji dia, itu memang dia pegang gitu. Jadi saya membacanya ini bukan mekanisme kompensatori seperti Bung Ray Rangkuti tadi. Oke, baik Bang Sarmuji, Bang Rey, dan juga Bang Seno. Terima kasih untuk diskusi singkatnya. Semuanya punya pendapat, monggo silakan. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Ya, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Arjuna Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.